Kau termasuk orang baik, orang banyak hartamu, ketok-ketok rumahmu, orang ketok-ketok rumahmu, hamba sahaya minta makanan kepadamu, melaunandre kepadamu, tapi tidak keperhatikan itu hamba sahaya, pergi hamba saya itu mati dalam keadaan kelaparan, karena kau tidak perhatikan. Dengan gara-gara itu Allah hilangkan tahajudmu selama 70 tahun. Alhamdulillah, tu syukur si mapoji tandrigangka lauresisi arajangan na pung Allah Ta'ala nasaba nato pada engka siki hadere tudang marengkalinga untuk laksanakan ngirodenre memperingati perjalanan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat singkat, cinam pelakde, dan butuh perjalanan yang begitu sangat panjang. Artinya secara akal mungkin dek nuli kejadian, tapi makoniro purana patentu pung Allah Ta'ala, purana todok pung Allah Ta'ala, maka dai semua bisa terjadi nareko eloi pung Allah Ta'ala. Relebok na yelino Bapak Ibu de nuli kejadian nareko tania elo na pung Allah Ta'ala. Sedia dedaunan yang jatuh dari pohon tangkainya, tidak bisa pohon daun itu jatuh dari tangkainya kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dedaunan menggugurkan daunnya, pepohonan menggugurkan daunnya, tidak bisa terjadi kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bere-bere tidak akan bisa melangkahkan sedikit pun langkah jari jemarinya dan kakinya narikode nasituru elolena pung Allah Ta'ala, menandakan bahwa yaroidi umat selenge, yaroidi rupa tawi de gaga uleta, de gaga elokta sangadinna elo ulena manangi pung Allah Ta'ala. Narimakwanna naroh kesempatan iunie engkalalo ki pamigay ki baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba semuanya, la haula illa billahil aliyil azim. Puang dek gagah elokku, dek gagah uleku sangadinna ilo ulena manengi pung Allah Ta'ala, menandakan bahwa kita manusia ini tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Eloki sombong na sabak warang parange pak beri poli ripung Allah Ta'ala. Eloki sombong na sabak jabatan nge ada masanya. Persoalan hanya 5 tahun, persoalan hanya 10 tahun ya koopoi. Tapi narekode pasti akan ada masanya, ada waktunya kita akan berakhir. Tuo kirelebo na ilino Bapak Ibu, ada masanya, ada waktunya. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita masih muda, ada kalanya kita akan tua, ada kalanya kita hidup, dan ada kalanya kita akan meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agi engkai na werengi pung Allah Ta'ala biasa saja, sederhana saja. Pak biasa tutung katau narik kudi werenni ripung Allah Ta'ala cede asogi-sogi kem be biasa ni sombong-sombong matempo ni aga bahasa uginar cocok ni matempo-tempo ni cede biasa to ni matojon lonna ay bahaya ye. Jadi biasa karena kenapa ini merupakan titipan. Bukankah Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Perupanca aja amat ngenge atau ngenge. Lia belua kung paco belori iko tu menang. Iga kami nama kesing ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Bu, Pak, kata Nabi, nigi tunang meringkalinga ceramah. Barang siapa dia duduk meringkalinga ceramah, nigi tunang meringkalinga ceramah, sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Engkana kue jamaah na Masjid Al-Mujahidi masa pajar sunat langsung 100 rakaat. Engkana napan na poso. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah Isra Mi'raj, maka pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 100 rakaat. Amin. Yang kedua, ada mentong malaikat. Engkau mentong malaikat nak kelilingi bumi, nak kelilingi ini langit bumi. Semua yang dilihat oleh yang menenang kena ita malaikat semua akan dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, lapor, ada tumai. Ada di situ ya Allah perkumpulan 37 malaikatku di Kabupaten Bone Puang, 37 di Kabupaten Bone, di Kecamatan Awam Pone, 37 di Kecamatan Awam Pone, pas di Desa Pacing, 37 di Desa Pacing, di dusun Mateko. Di dusun Mateko. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca malaikatku? Nak baca dendra subhanallah, nak baca dendra alhamdulillah, nak baca dendra la ilaha illallah, nak baca dendra la haula wala quwata. Tapi di mundri purana masikiri di lomu puang, dia minta kepadamu. Melakui di puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang yerwenie akan kuterima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Maka minta puang Pak Barakana Isra Mi'rajku ia loy soy puang, mudah-mudahan engkau mudahkan segala urusanku. Puang Pak Barakana Isra Mi'rajku ia nie puang malasa kak kasih, mudah-mudahan apa ngedde pungala taala lasaku. Amin. Puang mudah-mudahan Barakana Isra Mi'rajku ia taunge de pakupura botti, mudah-mudahan botti na ulepaimu. Iga de panapura botti koy. Ini kamu apa? Pasam sudi pura ni. Indo magwa semucia. Napo kesina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pasam sudi panjang umur. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Di segini yang idalekna. Amin. Mudah-mudahan pura ramalabutin ni. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Baik, dalam malam ini perjalanan Isra dan Mi'raj Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam
mapaccingi pung Allah Ta'ala puang palalangengi atanna lailan de nagenna siwunni. Ndak cukup satu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabaha. Seandainya maunya Rasulullah mungkin tidak akan bisa terjadi, tapi eloknya pun Allah Ta'ala semua bisa terjadi. Kalau Allah punya mau, Allah punya kehendak, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah punya mau, jikalau Allah punya kehendak, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi ye ayat de Bapak Ibu dimulai dengan kata-kata subhana. Menurut ilmu mufassirin, menurut ilmu tafsir, menurut ulama guru-guru kita, ketika ada ayat yang dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu akan membicarakan tentang keesaan Allah. Ternyata si cocoi ye ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, mapaccingi pung Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya lailan de nagenna siunni, ya naritu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara akal tidak bisa terjadi, tapi Allah punya mau, maka ternyata ayat ini dimulai dengan kata-kata subhanallah. Ya tona tu idi narekomi taki tahu, narekomi taki kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, maka sebaiknya dibacakan subhanallah. Contohnya mita kita tahu degaga jarinna tomopi bacangi subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna detogaga ajena tomopi bacangi subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna degaga ajena detogaga ulunna tomopi lariki. Setannya tuh. Ngaya kata subhanallah, bacangi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa setan malino tuh. Nah, makanya hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipalalani Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Langit pertama siruntui Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua siruntui Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga siruntui Nabi Yusuf alaihi salam. Ini Nabi Yusuf adalah nabi yang paling ganteng di dunia. Itu Nabi Yusuf, saking karetana, saking gantengnya itu Nabi Yusuf. Ketika dikeluarkan dari ukurungannya, itu ibu-ibu cewek-cewek mengiris daging tangannya, saking geretak naruh Nabi Yusuf. Pak per Nabi Yusuf di seandainya masih hidup, mau lihat bayangannya, pandang wajahku. Magelo mau pembaca. Nah, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit ketiga naik langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Ini Nabi Idris adalah nabi yang 2 kali meninggal. Nih, jadi Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Nanti akan dikasih hidup ketika nanti pada hari kiamat. Nabi Idris langit keempat, naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Ini Nabi Harun sepupu satu kalinya Nabi Musa. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Iya Nabi Musa pak jago. Saking jagonya narik komelo ima jaguru de panarapa pak jaguruna pinsan ni musuna. Saking jago Nabi Musa. Loki misalnya pakena, anu gare pakena, karate campur doti.
Nah, saking jagonya. Ini kuat Nabi Musa, Pak. Semua itu, Pak, umat-umatnya Nabi Musa kuat-kuat. Kenapa? Dia Nabi juga yang meruntuhkan kerajaan yang berkuasa pada saat itu sangat zalim, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Langit ke-6, naik langit ke-7, ketemu dengan Ibrahim alaihi salam. Langit pertama tadi Adam, kedua Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf, 4 Idris, 5 Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim. Dari langit ke-7 ada yang berkata, ada makutana, Ustaz, kenapa mesti diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram naik langit pertama sampai ke langit ke-7? Dijelaskan di dalam ayat, linuriyahu min ayatina. Nah, sabab melo ina pitang sebagian tanra-tanra aku sangenna pung Allah Ta'ala. Ternyata cocok ketika Rasul diperjalankan, dia sempat melihat isinya surga dan sempat melihat isinya neraka. Pertama, sebenarnya banyak dilihat oleh Nabi, mega, tapi dia dulu jelaskan mana ini. Pertama, engkanaita nabita, pepohonan. Ini pohon-pohon setiap dicabut daunnya tumbuh lagi 100 cabang. Dari 100 lagi dicabut tumbuh lagi 7.000 cabang. Dari 7.000 cabang ditumbuh lagi 700.000 cabang. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah gambaran umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Secara penglihatan mata capu, tapi ternyata natambayangi pung Allah Ta'ala secara lahireng. Hikmah yang ingin saya sampaikan pada Isra Mi'raj kali ini, mari kita banyak-banyak sedekah. Alhamdulillah. Usahakan ngiroidi engka duit tama-tama di masjid la seke. Pangka meto tahu liau meto sekena kikir gelam pengujang Batam. De sisi ne lo cipe, de to kagak kue. Iga makada. Hartanya dikeluarkan. Kata Nabi, ya rohana orang para ngeloridi telum itu. 3 dia hanya kata Rasul kepada kita. Pertama kata Nabi, hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan, tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Makanya kalau mau ki makan eloki manre, selama kisia anre memang dimakasi kesinge. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Betul? Anre memang ni konro, coto, jalan kote. Kenapa? Haknya harta untuk dimakan. Bahkan kata Rasulullah, Pak, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jika mana makasi tu nak kalau kita sedekah dengan makanan. Kami nama kesingi pandre Ustaz apalagi to bulu kumbah. Bila bulana. Alhamdulillah. Pasti sebentar ada makanan. Pasam sudito? Yero taja-taja nyaro. Alhamdulillah. Tapi degaga masalah royoloko, ia meru pikir ki cinampa agak ngari na doko gang cinampa panitiai. Umpama, alhamdulillah. Sedekah ada kisah ingin saya sampaikan. Kisahnya Abu bin Hisham. Ya. Ini Abu bin Hisham, Pak, seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Apa ibadahnya? Ahli tahajud. Bayangkan itu Pak Abu bin Hisham 70 tahun tidak pernah dia tinggalkan tahajud. 70 tahun. Umurnya 90 tahun menurut catatan sejarah. Bagaimana kisahnya? Ini Abu bin Hisham seorang ahli tahajud. Wah, pekerjaannya adalah ahli tahajud, tidak pernah dia tinggalkan. Suatu ketika malam, ini Abu bin Hisham terbangun motoi untuk malewe jenne. Setelah ambil air wudu, nampak sosok makhluk Allah di tempat air wudunya, ada bercahaya wajahnya, berpakaian putih, harum baunya. Bau. Langsung kaget Abu bin Hisham. Man anta nigaidi. Langsung malaikat ini berkata, saya adalah malaikat. Langsung maka dia Abu bin Hisham, malaikat siapa? Tanya to malaikat maut. Loni itu mate.
Langsung berkata ini malaikat, saya adalah malaikat yang mencatat semua nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud. Biar satu kali saya lah mencatat nama-namanya. Oh, begitu bilang iya. Berkata Abu bin Hisham, bisakah dilihat catatannya? Bilang kalau Allah mengizinkan. Penasaran Abu bin Hisham, kau mapak ketu pale, coba cari di situ dalam kitabmu namanya Abu bin Hisham. Maka dia Abu bin Hisham lalengatinna nasami 80 tahun itu 70 tahun maka masa tidak ada namanya. Dibuka kitab itu, halaman pertama sampai halaman kedua Depi Gaga, halaman kedua sampai halaman 10 Depi Gaga, halaman 10 sampai halaman 100 Depi Gaga, halaman 100 sampai 1000 tidak ada, sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Wih, maseleng Abu bin Hisham, kenapa wahai malaikat Allah, Allah tiadakan tahajud itu? Nah saya kurang lebih 70 tahun tahajud. Maka dia malaikat, saya tidak tahu, masalah buat lo. Masalah, masa dia gagai seku ketu, maka dia gagai, maka ada tidak ada, masa tidak ada, maka dia bisa buka kembali kitab itu. Dibuka kembali kitab itu selama 2 kali. Dibuka halaman pertama, halaman 10 dia metau gagai. Justru yang ada namanya Pak Samsudin ji. Alena si Mendra di sana ini. Buka 100 tidak ada, selama 1000 tidak ada, sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Menangis Abu bin Hisham, kenapa wahai malaikat Allah, Allah tiadakan tahajud itu? Nah saya kurang lebih 70 tahun tahajud. Berkata malaikat mendapatkan hidayah dari Allah. Oh, berkata malaikat Abu bin Hisham, naisa kupung Allah Ta'ala, kamu adalah tahajud, naisa kupung Allah Ta'ala, kamu adalah ibadah. Tapi engkau sewa waktu Abu bin Hisham, kau termasuk orang baik, orang banyak hartamu, ketok-ketok rumahmu, orang ketok-ketok rumahmu, hamba sahaya, minta makanan kepadamu, melawan kepadamu, tapi tidak keperhatikan itu hamba sahaya, pergi hamba saya itu, mati dalam keadaan kelaparan. Karena kau tidak perhatikan, dengan gara-gara itu, Allah hilangkan tahajudmu selama 70 tahun. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tahajud. Tapi Islam mengajarkan untuk saling berbagi. Alhamdulillah. Maka de papesan na patomatorelota, de pagaga tau sugi na bagalabo, giling mencaji kasiasi. Tapi gana tau sugi na masekke, kikirgalan pengujang batang, giling mencaji kasiasi. Maka dia papasan na laugi, ajak mutaja ngalemo sogi na pakoy lo sedekah, tapi ya sedekah ko supaya sogi ko. Uish, subhanallah, hebatnya itu Pak. Betul? Ustadz, hanya 2000 jika mampu aku pesan nih, 20 nayolo, 2000, tidak lama menjadi 5000, 5000, tidak lama menjadi 100 menjadi 500 menjadi 1 juta. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Pangkemeto tahun namun 2000 terasa berat, kikir gelam penghujang batang. Desisi nelo cipe. Maka saatnya Pak, dengan sedekah Allah muliakan hidupmu. Dengan sedekah Allah jadikan anakmu menjadi anak yang soleh dan saleha. Dengan sedekah Allah muliakan, sehatkan badanmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bercahaya. Jadi usahakan ngiro narekong kaduita, engkau masih sementara di Padecengi, kasih masuk miwanta di situ, ya. Ada pesantren sementara dibangun, kasih masuk wanta di situ. Di mana pesantren dibangun Ustaz? Saya sementara membangun pesantren. Ini mana mengerti? Alhamdulillah, saya sementara membangun Pak. Di Kabupaten Bulukumba. Alamatnya jelas, ada di sana. Kebutuhan mendesak semeng. Ini mana? Alhamdulillah. Iya, atap sama tegel itu sementara mendesak. Setelah itu, ada ibadah kata Nabi harus pakai sehat, tidak mesti harus pakai sehat. Ada ibadah kata Nabi harus pakai tua, tapi ada ibadah apakah kita sehat atau sakit, apakah kita hidup atau mati, amal itu senantiasa akan mengalir. Apa itu? Sedekah jariah. Pas sedekah
Engkau duit tadi pertama di masjid, engkau duit tadi pertama di pondok pesantren. Selama dipakai itu pondok pesantren, selama itu pula akan mengalir pahala kita sampai kita dalam kubur. Capun di pak buku-buku tak, capun lagi kita dimakan ulat, tapi ternyata pahala tak masih mengalir. Kenapa? Itulah keistimewaan orang-orang yang ngalir sedekah jariah. Alhamdulillah. Ustaz malasaka, ale pak baraka, puang. Mas sedekah kai soy puang, mudah-mudahan mupangget dalam saku. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Puang, ya Allah, jadikan sedekahku ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ya Allah, pabarakahnya pas sedekahku ya Allah, jadikan keluargaku menjadi keluarga yang baik-baik. Karena kebahagiaan yang hakiki bukan dilihat jabatannya dan banyaknya hartanya. Betul. Seandainya mi taki maka dah tahu sogi na bahagia, na tidak ada mi pa orang kaya pusing, tidak ada mi orang kaya malipuno, tidak ada mi orang kaya cerai, putus cerai. Nah sekarang banyaknya punya masalah pak. Justru banyak yang bermasalah itu adalah orang-orang yang kaya, tapi justru orang-orang yang tidak punya masalah adalah orang-orang yang biasa. Kenapa? Allah uji kita dengan sakit bisa kita lolos. Allah uji kita dengan jabatan bisa lolos. Tapi jarang orang bisa lolos diuji dengan harta. Alhamdulillah. Hebatnya. Ternyata kata Nabi, sedekah itu hanya untuk dipakai makan. Yang kedua, hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu-ibu kalau kim beli pakaian, memang nih, dia mari gaga. Masoli ustad pesan nih, dia nagana duit ustad cicil nih. Muntanjak cicilan. Alhamdulillah. Apalagi subhanallah, kuduna wita ibu-ibu yang ini amang kemana nih warnanya? Ada kuning, ada hijau. Mudah-mudahan lunas. Lunas Mika? Alhamdulillah. Coba kita bersalawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta itu pertama untuk dipakai makan, yang kedua hanya untuk menutup aurat. Ternyata satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Kata Nabi, benenge orang yang mati, dia ingin kembali ke bumi, satu permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Aro, benengin asa Nabi orang yang mati, menoi supaya makelinoy, satu permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Kenapa? Ketika sempit kuburan, barakana pas sedekah akan memperluas kuburan itu. Ketika panas kuburan, barakanya pas sedekah akan mendinginkan api kuburan, berkahnya orang-orang yang sedekah. Ketika ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Maka sedekah itu akan menjawab segala pertanyaan mungkar wa nakir. Tidak mungkin kita akan ditanya man rabbuka, akan dijawab kamu nanya. Tidak mungkin dia akan bertanya man nabiyuka, kamu bertanya-tanya. Yang akan mampu menjawab adalah sedekah kita yang pernah kita keluarkan untuk bantu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Cinampok bawang, dek gaga milok tobatu relebok na yelino, suatu saat pasti akan mengalami dan silih berganti hidup di dunia. Maka diperjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke masjid, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabaha, dari Sabaha terdengar suara Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah jawab inabita Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa oleh-oleh diwerengi Muhammad dek gagalain sanggadinna oleh
oleh sempajang na terima langsung ipung Allah Ta'ala ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya faktor karena ada salat diperintahkan, tapi ingin menghibur hati Nabi, ingin menghibur gundah gulana Nabi, ingin menghibur karena Rasul dalam keadaan bersedih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang ketemu dengan Allah. Jangankan Allah, pejabat saja undang ki, na luar biasa bahagia ta. Pak Bupati bawa ki si tempe, na luar biasa bahagia ta. Bagaimana kalau ingin diundang ketemu dengan Allah? Rasul salah satu hiburannya diundang ketemu dengan Allah. Kira-kira Pak, kalau ingin ke bahagia diundang sama Allah, mau tidak? Mati no? Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kebahagiaan, mudah-mudahan ada ketenangan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita nantinya, sehingga insya Allah segala sesuatu pengorbanan kita semua akan dipersembahkan untuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sia-sia jama-jama nge narekodere dek dipakai gunai lauri agamai, sia-sia orang perange narekodere dipakai gunai lauri agamai, sia-sia jabatan nge narekodere pakai gunai untuk tolong bantu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama na remu pakai pung Allah ta'ala cengkekeng, selama na remu pakai pung Allah ta'ala kesehatan, pakai guna kesehatan dan kesempatan itu untuk bantu agama Allah. Mudah-mudahan dengan bantuan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin.